Salam sejahtera buat kita semuanya. Sebelum saya melakukan praktikum fisika dasar yang berjudul tentang gerak melingkar, saya perkenalkan diri. Nama saya Elfrida Raja Gugu, NPM A1D020002. Adapun tujuan dari praktikum gerak melingkar yaitu yang pertama memiliki keterampilan melakukan percobaan gerak melingkar, yang kedua mengidentifikasi besaran-besaran pada gerak melingkar, yang ketiga menemukan hubungan antar besaran pada gerak melingkar. Adapun alat dan bahan dalam gerak melingkar yaitu yang pertama beban 50 gram, beban yang 100 gram, dan beban yang 200 gram. Tali nilon, panjang tali 50 cm, ukuran 2,5 mm. Dan yang ketiga, satu buah pena, buka kedua tutupnya, keluarkan isi hingga tinggal tabungnya. Dan yang keempat, penggaris. Yang kelima, stopwatch HP. Dan yang keenam, penjepit kertas ukuran 15 mm. Selanjutnya langkah kerja. Langkah kerja pertama yaitu masukkan tali nilon ke dalam tabung pena. Seperti ini. Yang kedua, ikat beban 50 gram pada tali bagian bawah sebagai beban tetap. Hasil yang didapat seperti ini. Kemudian ikat beban 100 gram sebagai beban putar. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya ukur panjang tali 30 cm dari beban putar ke tabung pena. Selanjutnya jepit tali bagian bawah yang dekat ke tabung pena dengan penjepit kertas. Selanjutnya hidupkan stopwatch ketika memutar beban secara horizontal. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 meter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Catat waktu yang terbaca dalam tabel pengamatan 5.1. Untuk mendapatkan hasil yang kedua, hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putaran secara horizontal. Tiga, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Dan catat hasilnya. Untuk mendapatkan hasil yang ketiga pada tabel pengamatan 5.1, ulangi kembali pemutaran benda yang 100 gram tersebut. Lalu nyalakan stopwatch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian catat hasil dari stopwatch tersebut. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil tabel 5.2, ganti beban tersebut yang 100 gram menjadi 200 gram.
Setelah beban sudah diganti dengan 200 gram, kemudian ukur tali tersebut menjadi 30 cm, lalu jepit tali bagian bawah menggunakan penjepit kertas. Hidupkan stopwatch ketika memutar beban putaran secara horizontal. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Catat hasilnya pada pengamatan 5.2. Untuk mendapatkan hasil selanjutnya pada tabel 5.2, lakukan percobaan memutar beban yang 200 gram tersebut secara bersamaan. Hidupkan stopwatch ketika memulai putaran secara horizontal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran. Untuk mendapatkan hasil yang ketiga pada tabel 5.2, hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putaran secara horizontal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Untuk mendapatkan hasil tabel 5.3, selanjutnya ukur tali 15 cm dari beban putar. Bebannya masih dengan yang ke 200 gram tersebut. Setelah tali sudah diukur dengan 15 cm, lalu jepit tali bagian bawah yang dekat ke tabung pena dengan penjepit kertas. Hidupkan stopwatch ketika mulai memutar beban putaran secara horizontal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch ketika sudah mencapai 10 putaran. Catat waktu yang terbaca ke dalam tabel 5.3. Untuk mendapatkan hasil yang kedua pada tabel 5.3, lakukan kembali pemutaran benda dan menghidupkan stopwatch. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran dan catat waktu yang terbaca ke dalam tabel 5.3. Untuk mendapatkan hasil yang ketiga pada tabel 5.3, lakukan pemutaran benda dan sekalian menghidupkan stopwatch. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Matikan stopwatch ketika mencapai 10 putaran dan catat berapa hasil waktu yang didapatkan. Pembahasan. Gerak melingkar adalah gerak suatu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap. Agar suatu benda dapat bergerak melingkar, ia membutuhkan adanya gaya yang selalu membelokkannya menuju pusat lintasan lingkaran. Gaya ini dinamakan gaya sentimental. Suatu gerak melingkar beraturan dapat dikatakan sebagai suatu gerak dipercepat beraturan, mengingat perlu adanya suatu percepatan
yang besarnya tetap dengan arah yang berubah yang selalu mengubah arah gerak benda agar menoleh lintasan berbentuk lingkaran. Kecepatan linear sama seperti kecepatan pada gerak luas, yaitu jarak yang ditempuh persatuan waktu, namun pada gerak melingkar, jarak yang ditempuh merupakan keliling lingkaran atau busur lingkaran, yaitu dengan rumus V sama dengan 2VR per T atau V sama dengan W per R. Dengan V sama dengan kecepatan linear, satuannya meter per sekon, R sama dengan jari-jari, satuannya meter, T sama dengan periode. Maka yang mempengaruhi kecepatan linear adalah kecepatan sudut dan juga jari-jari. Maka yang mempengaruhi kecepatan linear adalah kecepatan sudut dan juga jari-jari. Kecepatan sudut merupakan besar sudut yang ditempuh setiap suatu satuan waktu. Kecepatan sudut disebut juga sebagai kecepatan anggular dengan persamaan W sama dengan 2V per T, dengan W sama dengan kecepatan sudut atau radian per sekon. V sama dengan konstanta lingkaran, V sama dengan 2 per 7 Ft. Maka hubungan antara kecepatan sudut dengan kecepatan linear adalah sebagai berikut. Pada gerak melingkar ada istilah frekuensi dan periode. Frekuensi atau F adalah banyaknya putaran yang dilakukan objek dalam 1 detik. Periode atau T adalah waktu yang dibutuhkan objek untuk menyelesaikan suatu putaran penuh dengan rumus persamaan F sama dengan N per T dan T sama dengan T per N, di mana N sama dengan banyak putaran, waktu atau S, periode, dan frekuensi dihubungkan dengan persamaan T sama dengan 1 per F dan F sama dengan 1 per T. Tabel pengamatan 5.1. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 100 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran 16,73, 12,72, 9,14. Periode 5,57, 4,24, 3,04. Kecepatan sudut 1,12, 1,48, 2,06. Kecepatan linear 0,33, 0,16, 0,61. Tabel pengamatan 5.2. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 30 cm, waktu untuk 10 putaran 13,97, 21,44, 11,22. Periode 4,65, 4,24, 3,74. Kecepatan sudut 1,35, 1,48, 1,67. Kecepatan linear 0,40, 0,44, 0,50. Ralat mutlak pada waktu untuk 10 putaran 3,05. Ralat mutlak pada periode 0,36. Ralat nisbi pada waktu untuk 10 putaran 0,19. Ralat nisbi pada periode 0,08. Ketelitian pada waktu untuk 10 putaran 0,99. Ketelitian pada periode 0,9. Tabel pengamatan 5.3. Massa beban tetap 50 gram, massa beban putar 200 gram, jari-jari 15 cm, waktu untuk 10 putaran 9,56, 7,84, 8,72. Periode 3,18, 2,61, 2,90. Kecepatan sudut 1,97, 2,40, 2,16. Kecepatan linear 0,59,
0,72, 0,64. Ralat mutlak pada waktu untuk 10 putaran 2,70. Ralat mutlak pada periode detik 0,14. Ralat nisbi pada waktu untuk 10 putaran 0,44. Ralat nisbi pada periode 0,04. Ketelitian pada waktu untuk 10 putaran 0,56. Ketelitian pada periode 0,96. Perhitungan tabel 5.1. Diketahui jumlah putaran sama dengan 3, waktu sama dengan 16,73, 12,72 detik, 9,16 detik. Ditanya periode. Periode sama dengan waktu dibagi jumlah putaran. Sama dengan 16,73 dibagi 3, hasilnya 5,57. Dengan cara yang sama didapatkan periode yang kedua 4,24 dan periode yang ketiga 3,04. Yang kedua, dalam mencari kecepatan sudut, diketahui periode sama dengan 5,57, 4,24, 3,04. V sama dengan 3,14. Ditanya omega. Omega sama dengan 2V per T. 2 kali 3,14 dibagi 5,57 hasilnya 1,12. Pengulangan yang kedua 1,48 radian per sekon. Dan pengulangan yang ketiga 2,06 radian per sekon. Dalam mencari kecepatan linear diketahui jari-jari sama dengan 30 cm, 0,3 meter. Periode 5,57 detik, 4,24 detik, 3,04 detik. Ditanya kecepatan linear. Kecepatan linear sama dengan 2 VR per T. 2 kali 3,14 dikali 0,3 dibagi 5,57 hasilnya 0,33 meter per sekon. Yang kedua, kecepatan linear sama dengan 2 VR per T. 2 kali 3,14 dikali 0,3 dibagi 4,24 hasilnya 0,16 meter per sekon. Dan yang ketiga, kecepatan linear sama dengan 2 VR per T. 2 kali 3,14 dikali 0,3 dibagi 3,04 hasilnya 0,61 meter per sekon. Perhitungan pada ralat tabel 5.1. Waktu 16,7, 12,72, 9,14. Sehingga sigma rata-rata 12,86 dan X dikurang X bar sama dengan 3,87 negatif 0,14 min 3,72. Sehingga sigma X dikurang X bar sama dengan 0,01 dan X dikurang X bar kuadrat sama dengan 14,97, 0,0196, 13,83 sehingga sigma X dikurang X bar kuadrat sama dengan 28,81. Ralat mutlak delta X sama dengan akar 28,81 dibagi 6 akar 4,80 hasilnya 2,19. Ralat nisbi pada delta L sama dengan 2,19 dibagi 12,86 dikali 100%. Hasilnya 0,17%. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang 0,17% hasilnya 0,99%. Perhitungan pada ralat periode. Data sama dengan 5,57 detik, 4,24, 3,04.
Jumlah rata-rata sigma xn sama dengan 4,28. X dikurang X bar sama dengan 1,29 min 0,04 min 1,24. Sigma X dikurang X bar sama dengan 0,01 dan X kurang X bar pangkat 2 sama dengan 1,66 0,0016 1,53. Sigma X dikurang X bar kuadrat sama dengan 3,1916. Ralat mutlak delta X sama dengan 3,1916 dibagi 6 sama dengan akar 0,53. Hasilnya 0,72. Ralat nisbi delta L sama dengan 0,72 dibagi 4,28 dikali 100% sama dengan 0,17 dikali 100%. Hasilnya 0,17. Ketelitian K sama dengan 100% dikurang 0,17%. Hasilnya 0,99. Hubungan periode dengan kecepatan sudut yaitu berbanding terbalik, artinya jika semakin kecil periode maka kecepatan sudut akan semakin besar, dan semakin besar periode maka kecepatan sudut akan semakin kecil dapat dilihat dari tabel hasil pengamatan.